Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Guriti Oko. Saya Prodi PG PAUD semester 4 kelas B, Sekolah Perguruan Tinggi STKIP Citra Bakti Ngada. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif. Sebelum saya menjelaskan tentang strategi pembelajaran kooperatif, sedikit saya menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Nah, strategi pembelajaran merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik dalam memilih kegiatan pembelajaran yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, berikut saya akan menjelaskan strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran di mana dalam proses pembelajaran anak yang dibentuk dalam kelompok. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur strategi pembelajaran. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Nah, maksud dari unsur yang pertama ini adalah di mana siswa sudah membentuk dalam kelompok. Dalam kelompok tersebut, siswa harus saling ketergantungan antara satu dan yang lain. Di situ mereka juga akan belajar bagaimana cara menunjukkan sifat yang baik dan yang positif. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Nah, untuk unsur yang kedua ini akan menjelaskan bahwa seorang siswa yang sudah dibentuk dalam kelompok, dia akan bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing, sehingga proses pembelajaran tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, yang ketiga, tatap muka. Yang dimaksudkan dengan unsur yang ketiga ini, yaitu tatap muka, adalah di mana proses pembelajaran yang berlangsung secara bertatap muka lebih memahami dan mudah dipahami oleh peserta didik. Yang keempat, unsur yang keempat, komunikasi antar anggota. Maksud dari unsur yang keempat ini adalah di mana mengajarkan siswa berkomunikasi yang baik antara satu kelompok, di mana satu orang dengan yang lain, agar kegiatan proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah pertama yaitu menyampaikan tujuan dan motivasi, di mana langkah pertama ini menjelaskan bahwa sebagai pendidik kita akan menyampaikan tujuan yang baik dan benar dan motivasi agar siswa dapat mengerti dan mudah dipahami. Yang kedua, penyajian informasi. Dalam langkah yang kedua ini, yaitu penyajian informasi, menjelaskan bahwa pendidik harus memberikan informasi yang baik dan yang positif kepada peserta didik agar peserta didik tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat dalam belajar itu. Dan yang ketiga, pembentukan anak dalam kelompok. Untuk langkah-langkah yang ketiga ini menjelaskan bahwa pendidik membentuk anak dalam sebuah kelompok sehingga kegiatan proses belajar mengajar tersebut dapat berjalan dengan baik dan mudah dipahami antara dalam satu kelompok. Dan yang keempat adalah membimbing kelompok belajar. Pada langkah ini, seorang pendidik membimbing siswa dalam sebuah kelompok agar mereka bisa lebih untuk memahami materi-materi yang sudah diberikan dalam bentuk kelompok. Dan yang kelima, evaluasi. Evaluasi ini pendidik mengevaluasikan kembali dari materi yang awal hingga akhir, sehingga peserta didik lebih mudah untuk memahami. Sebelum untuk melanjutkan kegiatan belajar pembelajaran tersebut, pendidik harus memberikan tanya jawab sehingga anak tersebut bisa
lebih mudah untuk memahaminya. Dan yang terakhir, yang keenam, memberikan penghargaan. Pada langkah-langkah ini, si guru memberikan penghargaan kepada peserta didik, di mana peserta didik tersebut melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diberikan oleh guru. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.